Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Pramuka. Salam. Kakak-kakak anggota Pramuka yang hebat, apa kabar Anda? Senangnya sekarang ini saya bisa hadir di tengah Anda di Cikal Pramuka Podcast Kuarcap Kabupaten Purbalingga. Kakak-kakak pernah dengar istilah podcast? Ya mungkin ada sebagian yang masih asing ya. Nah, mengutip dari halaman kuarcappurbalingga.or.id, kata podcast merupakan singkatan dari play on demand dan broadcast. Istilah podcast pertama kali diusulkan oleh jurnalis The Guardian, Ben Hammersley pada tahun 2004. Dan tahun 2005 diadopsi oleh salah satu produk Apple, iPhone dan juga aplikasi Apple Podcast. Nah, podcast ini audio non-streaming sehingga berbeda dengan radio. Ya, kakak pramuka yang hebat, untuk sekarang ini sebulan yang lalu dari Kuarcap Kabupaten Purbalingga melalui Humas Protokol sudah meluncing tabloid Simpul Pramuka di hari yang cantik, di tanggal yang cantik 21 Januari 2020. Dan hari ini tanggal 21 Februari 2021 akan meluncing ruang informasi untuk kakak-kakak sekalian, yaitu ruang untuk podcast Cikal Pramuka Podcast. Dan berkenan untuk hari ini yang nanti akan langsung meluncing podcast dan temanya hari ini kita Pramuka sebagai generasi duta perubahan ya, untuk perilaku terutama di masa pandemi seperti ini Kak. Iya. Oke. Dan kakak sekalian dan juga Kak Kuarcap, pada bulan Maret kemarin ya kita sudah pandemi di Indonesia Maret 2020 hampir setahun ini ya, masuk di Indonesia. Dan menurut Kak Beno sendiri nih, apa saja yang sudah dilakukan oleh Kuarcap Cabang Gerakan Kabupaten Purbalingga untuk masa pandemi ini, Kak? Ya, terima kasih. Jadi kalau saya lihat di awal 2020 dulu, ya sekitar Maret awal-awal pandemi, hampir semua orang ini kan shock gitu ya. Iya. Kenapa? Karena ini ada sesuatu yang tidak nampak, tapi gejalanya luar biasa. Banyak timbul ketakutan dan sebagainya, sehingga waktu itu orang banyak berpikir mau ngapain saja susah gitu. Nah, kesusahan untuk beraktivitas itu yang kemudian menjadikan banyak lembaga, banyak organisasi yang nyaris hang itu selama 1 bulan. Nah, Pramuka termasuk di awal pun hampir sama. Namun demikian, karena kebiasaan-kebiasaan baru yang harus diterima, maka akhirnya memang Pramuka kembali beraktivitas walaupun dengan beberapa penyesuaian. Dan inilah yang untuk Kuarcap Purbalingga saya lihat luar biasa. Proses penyesuaiannya sedemikian cepat itu ternyata. Dan bahkan kita nyaris berada selalu di depan dalam beraktivitas di era COVID. Yang pertama, kalau kita flashback ke belakang, bahwa di awal pandemi ini ternyata Kuarcap melakukan aktivitas dengan cara mensosialisasikan COVID ini kepada masyarakat di seluruh kecamatan. Ini luar biasa. Bahkan mungkin Pemda sendiri tidak segentar kita. Nah, kita menggunakan mobil keliling dan alhamdulillah hasilnya banyak diapresiasi oleh masyarakat. Kemudian kita juga menyelesaikan semua kegiatan praktis di semua bidang dalam rangka untuk pandemi COVID ini. Dan tentu kalau kita bicara pandemi COVID, maka semua kegiatan itu basisnya adalah menggunakan 3M ya. Saya kira masyarakat sudah sedemikian paham. Memang banyak penyesuaian, termasuk ya jumlahnya, kemudian termasuk pengelolaan kegiatan, semua harus menyesuaikan. Kemudian
yang termasuk luar biasa kita beraktivitas di era pandemi ini adalah terutama untuk yang kegiatan-kegiatan dalam rangka mendorong dan membantu masyarakat. Kita ada korban banjir, ada korban tanah longsor, tanah bergerak, kemudian banyak sekali bencana-bencana yang di awal, bahkan sampai yang terakhir kemarin, kita tetap bisa untuk berkontribusi pada masyarakat dan bersinergi bahkan, karena kita juga bersinergi dengan unsur-unsur Pemda, ada Denhub, ada termasuk dengan BPBD dan banyak pihak kita saling bekerjasama. Alhamdulillah, bahkan kemarin juga sampai kita mendirikan posko khusus di Kaligondang. Kita, kalau saya cek itu ada sekitar 22 lokus selama tahun 2020 kita melakukan ini yang menurut saya luar biasa. Oh, jadi dari Maret 2020 sampai sekarang ya Kak? Ya, sampai akhir 2020 itu ternyata. Ini di tahun ini saja bahkan kita sudah melakukan aktivitas lebih dari 12. Ini itu luar biasa. Ya, barangkali mungkin ini Kak, pramuka kan identik dengan kita berkumpul-kumpul, terus kadang juga tepuk tangan, intinya kita banyak kegiatan yang harus melibatkan banyak orang ya. Nah, ini apa saja yang dilakukan antisipasinya untuk kegiatan pramuka yang harus mengumpulkan banyak orang? Apakah semuanya dilakukan dengan daring atau bagaimana Kak? Jadi kita memang ada yang daring pun kita laksanakan, kemudian non daring dengan pembatasan jumlah peserta itu kita laksanakan. Jadi banyak sekali kegiatan, contoh yang tahun kemarin kita tidak bisa melaksanakan agak, kalau dulu kan heboh gitu ya. Jadi kalau hari ulang tahun pramuka kita menampilkan ribuan peserta. Tapi kemarin kita kemas sedemikian rupa tanpa harus mengurangi kehidmatan. Jadi tetap terlaksana, outputnya bagus, tapi sesuai protokol kesehatan. Ini yang terus kita lakukan, dan alhamdulillah baik itu di semua bidang berjalan bagus. Salah satu jiwa pramuka kan dia harus bisa menjadi contoh, menjadi teladan, sehingga saya pikir dengan banyak kegiatan yang terkait hal itu maka kita akan merasa biasa. Tapi ya memang harus diakui, mungkin yang tadinya ngerasa bernapas selega itu kemudian menjadi agak kurang nyaman mungkin. Tapi saya pikir kesadaran semacam ini yang harus ditumbuhkan, karena ini jadi masuk ke era baru. Nah, era baru ini yang saya pikir memang harus disadari oleh semua pihak, dan pramuka itu berkewajiban untuk ikut mengedukasi. Oke. Mau tidak mau, suka dan tidak suka harus dijalani gitu ya Kak? Harus itu ya, kecuali kalau kita memang menjadi orang yang tidak peduli. Pramuka itu harus peduli pada diri sendiri maupun orang banyak. Gitu kan. Dan upaya apa sih yang dilakukan oleh Warca Purbalingga nih agar bisa membuat kegiatan yang kreatif gitu Kak selama pandemi Kak? Iya. Jadi saya sih melihat di awal saja kemarin sebelum kita melaksanakan rapat kerja, kita mencoba menggunakan banyak sekali media, banyak sekali menggunakan waktu dan sebagainya agar semua kegiatan itu bisa dilaksanakan. Saya malah heran itu di tahun 2020 ternyata Parcap ini aktivitasnya luar biasa. Lebih banyak Kak? Lebih banyak. Jadi bahkan ini unpredictable kalau saya bilang, karena ternyata kemarin saya melihat aktivitas tahun 2020 dengan 19 saja heboh di 2020. Untuk teman-teman ini ternyata betul-betul luar biasa dari saya lihat. Dan bukti nyatanya ada. Jadi kita ternyata di tahun 2020 itu kan mengukir prestasi bagus juga. Jadi kita bisa melompat untuk mendapatkan penghargaan dari lomba kuartir yang belum pernah itu sebetulnya dalam sejarah. Kita bisa meraih juara 1 misalnya di Humas, kemudian sekaligus kita meraih dari 6 itu 4 kita bisa meraih prestasi terbaik. Ini merupakan cermin bahwa sebetulnya memang Warca Purbalingga tahun 2020 kemarin itu bukan saja hidup, tapi hidup dan berprestasi. Iya, ini mungkin berkah di pandemi ya Kak? Salah satu mungkin. Jadi kadang-kadang ada yang anggap pandemi ini menjadi sesuatu yang
ini ternyata pandemi banyak memberikan berkah untuk kita. Betul Kak. Ya, dan Kakak sendiri bagaimana menurut Kakak nih dengan era sekarang ini di tengah pandemi, di tengah anak muda, siswa terutama ya, kalau anggota pramuka sebagian adalah siswa murid yang tidak bisa berangkat sekolah dan lebih banyak melakukan kegiatan pembelajaran secara daring Kak. Nah mungkin dari Kak Kowalcip sendiri ada sedikit tips atau nasihat atau juga arahan nih untuk generasi muda sekarang nih, walaupun di era pandemi yang lebih banyak pegang gadget biar lebih ada jiwa untuk lebih ke human gitu loh. Kadang-kadang kan kita kalau sudah pegang gadget tuh udah nggak peduli yang lainnya gitu Kak. Satu hal yang kadang-kadang kita orang tua itu mungkin terlalu banyak khawatir gitu ya. Iya. Sehingga dulu kan kalau kita lihat tahun 2019, kalau anak bawa HP ke sekolah malah disetrap gitu ya. Kemudian HP-nya ditahan. Tapi ternyata di 2020 malah wajib pakai. Kenapa? Karena memang harus menggunakan daring. Jadi saya pikir memang orang sama lah kalau di sekolah, pulang kasih bolak-balik. Kalau sesekali pulang kasih mungkin senang, tapi kalau bolak-balik ya nggak suka itu. Pegang gadget kalau selamanya hanya untuk main-main ya saya pikir pada saatnya juga akan ada perubahan. Jadi oleh karena itu kegiatan-kegiatan kepramukaan dalam memberikan guidance lewat saya kemarin ya misalnya dorong untuk teman-teman di pelatih, teman-teman di bidang untuk bagaimana sih kita bisa mendesain kegiatan-kegiatan pembinaan karakter yang bentuknya berbeda dan tetap bisa sampai ke masyarakat. Dan sekarang orang tua kan banyak yang resah karena merasa pendidikan di rumah itu banyak yang kurang atraktif. Tapi saya pikir ya, dengan daring ini anak justru bisa memperoleh wawasan yang jauh lebih besar daripada sekedar mendapatkan informasi dari guru sekarang. Jadi ada plusnya gitu ya? Kalau menurut saya ya. Jadi karena dengan dia pegang gadget, smartphone, maka dia akan bisa mengakses ilmu, mengakses pengalaman orang lain, mengakses berita, apapun itu akan mudah. Dan itu sama saja sebetulnya, sama saja dengan kegiatan di sekolah. Bedanya hanya tadinya mungkin dia harus luring, kemudian bergeser ke daring. Dan saya lihat di banyak sekolah juga sudah melakukan hal-hal yang bagus. Ternyata teknologi di sekolah terkait dengan bagaimana menciptakan aplikasi dan sebagainya berkembangnya luar biasa. Jadi ini kan dalam rangka kita secara tidak sadar sebenarnya kita terdorong ke era 4.0 sekarang, dan ini kita sebenarnya sudah masuk tanpa terasa. Ini salah satu diantaranya dari bukan musibah tapi berkah tadi. Jadi berkah pandemi lah. Dan saya pikir sekarang orang Indonesia nggak ada yang terlalu jadul lagi. Jadi anak-anak sekarang malah luar biasa. Jadi itu yang saya lihat sekarang. Jadi mungkin memang pada saatnya pola pendidikan, pola pembelajaran, pembinaan karakter itu sedikit demi sedikit memang digeser dengan era yang berkembang, termasuk era pandemi. Saya pikir itu harus dilaksanakan. Dan kita sekarang pramuka juga sudah mulai bagaimana memberi informasi, memberikan pendidikan karakter, memberikan informasi itu dengan media-media yang ada. Dan salah satunya lewat semacam ini bagian dari pendidikan. Selain tabloid kemarin sudah kita launching. Nah itu yang termasuk juga saya pikir luar biasa ini. Oke Kak. Ya Kak, dan untuk ini Kak, tadi kan sudah untuk yang pendidikan Kak, bagaimana ada kendala nggak sih dari Kuarca Purbalingga untuk programnya? Karena kan sekolah libur nih Kak. Iya. Nah, mungkin terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Kuarca Purbalingga apa saja nih Kak? Iya. Terima kasih. Memang harus diakui untuk tatap muka antara Kuarca dengan Kuaran dan sebagainya berkurang jauh. Tapi sebetulnya sekarang kita sudah melakukan beberapa kali Zoom dengan Kuaran, dengan Gudeg, antar peserta, bahkan anak-anak muda ada di DKC dan sebagainya ini sudah kemarin memanfaatkan teknologi sedemikian bagus sudah. Jadi saya pikir kita sekarang ini sudah on the track lah terkait dengan era pandemi, dan saya lihat sudah sedemikian menyesuaikan ya. Jadi kalau dulu itu di awal kita nyaris kayak orang kagetan gitu, sekarang ini
kita sudah mulai untuk menyatu dengan situasi pandemi dan menurut saya ini luar biasa. Dan kemarin pada waktu kita nyusun program misalnya di 2021, saya canangkan agar program 2021 ini kita fokus ke pandemi. Jadi gitu ya. iya, artinya pandemi dalam arti bahwa di era pandemi ini protokol jalan, kemudian hal-hal yang program-program itu dilakukan lebih banyak menggunakan daring dan sebagainya, itu sudah kita canangkan di 2021. Berarti memang sudah direncanakan dan tinggal dilaksanakan tahun ini ya Kak? Insya Allah, dan Ya. teman-teman luar biasa. Jadi saya melihat kinerja teman-teman di Andalan Cabang itu luar biasa. Kita sekarang memang ingin mendorong yang di Kuaran karena dan gudeg ini kelihatannya memang kalau Kuaran gudeg, terutama gudeg mungkin agak turun karena proses penyesuaiannya ternyata mungkin agak lebih panjang gitu ya. Tapi saya lihat bahwa kecepatan gerak dari Kuarcap untuk era pandemi ini luar biasa. Nah, tinggal nanti kita coba gerakan Kuarannya dan sampai dengan gudeg. Mudah-mudahan nanti kita punya formasi yang punya peta, kemudian juga punya arahan bagaimana itu bisa lebih efektif untuk pembinaan sampai di gudeg terutama. Oke Kak. Oke. Untuk hari ini juga Kak, kita kan acaranya nih launching nih Kak. Iya. Nah, menurut Kak Kuarcap sendiri nih, podcast bagi Kuarcap Purbalingga kayak gitu. Kedepannya harapannya gimana nih Kak? Sebelum nanti setelah Iya. resmi Kak Beni Iya. bisa launching gitu. Terima kasih. Jadi ini juga termasuk lompatan dari teman-teman untuk bisa tadi bagaimana kita memanfaatkan teknologi, kita bisa untuk memberikan pendidikan kepada semua anggota pramuka lewat perkembangan teknologi yang sekarang sudah sedemikian cepat perkembangan. Dan saya pikir ini podcast kan sudah cukup lama sebetulnya, dan salah satu yang saya pikir sekarang sedang berkembang baik, dan saya mengapresiasi teman-teman untuk bisa membangun podcast yang bernuansa pramuka gitu ya. Dan saya pikir ini kita kan sering menjadi inisiator. Kemarin untuk misalnya tabloid, kita jadi inisiator di Jawa Tengah bahkan nasional lah. Saya pikir sih untuk podcast macam ini mungkin sudah ada di tempat lain, tapi bagaimanapun juga ini adalah lompatan dalam rangka untuk bagaimana kita bisa lebih eksis. Dan saya yakin rekan-rekan ini kreatifnya luar biasa, dan saya berharap nanti untuk podcast ini bisa berkembang dengan konten yang jauh lebih bagus dan lebih disukai, sehingga ini juga bagian dari bukan hanya melakukan sesuatu hanya sekedar melakukan, tapi saya ingin sebetulnya ini ada nilai-nilai entrepreneur dalam pengembangan podcast ini, sehingga ke depan saya ingin nuansa pramuka itu bukan sekedar ikhlas bakti bina bangsa, tapi bagaimana bisa mengembangkan entrepreneurship sebagai bagian dari pengembangan jiwa kepramukaan. Ya. Itu yang saya sebetulnya ingin dorong. Sehingga salah satu diantaranya memang kita ingin bangun bagaimana agar badan usaha milik Kuarcap itu semakin berkembang di segala bidang, dan kan bukan tidak mungkin lah sebetulnya Kuarcap ini sedikit demi sedikit berkembang jadi, saya sih bermimpi punya holding itu ya. Ada holding. Jadi, apakah itu mungkin? Sangat mungkin. Sangat mungkin Kak. Sangat mungkin. Jadi tergantung bagaimana kesiapan kita, sehingga saya kepingin orang-orang yang bekerja bergerak di bidang pramuka ini juga bisa menjadikan pramuka sebagai profesi. Oh gitu. Mungkin ini istilah yang kurang banyak orang yang mungkin tidak begitu pas, tapi menurut saya kenapa tidak? Jadi karena dengan kita berprofesi tapi jiwa kita pramuka itu, saya yakin itu luar biasa. Iya Kak, dasarnya dasar dharma gitu ya Iya. Kak ya. Tetap kita menggunakan rohnya sama. Rohnya Jadi gitu. Trisakti Dasar Dharma tetap ada di sini, tapi bagaimana itu diimplementasikan dalam bentuk yang lebih hidup dan punya sustainability
terkait dengan kehidupannya gitu. Karena kalau kita hanya berbakti dan sebagainya yang kadang-kadang kita tidak memikirkan diri sendiri atau memikirkan teman-teman yang ini ya, kita jangan-jangan ke depan itu ya pramuka hanya sekedar menjadi aktivitas yang kurang diminati. Tapi kalau ini bisa kita kembangkan dengan pendekatan entrepreneurship, saya pikir nanti kita bisa mengundang expert sekalipun nggak masalah. Jadi pramuka kan lebih hidup, lebih eksis kalau menurut saya. Oh gitu, berarti menurut Kak Bruno kedepannya bisa nih Quartet Purbalingga seperti itu Kak? Dari segi SDM atau Saya yakin ya? bisa. Saya yakin bisa. Jadi asal kita punya komitmen dan langkah kita itu stepnya jelas itu. Itu yang harus. Karena itu dalam manajemen itu kan semuanya dimulai dari perencanaan yang baik. Nah, 50% keberhasilan dari situ. Kalau kita segala sesuatu sudah coba kita desain, kemudian kita desain itu kita coba implementasikan, ya kenapa tidak? Harus optimis. Kak, ini tantangan tersendiri nih buat seluruh anggota pramuka di Quartet Purbalingga. Kalau arahannya dari Kak Bruno seperti ini, aduh, yang lainnya ikut lari nih Kak. Mudah-mudahan. Oke, Kak, mungkin secara resmi deh Kak Bruno bisa langsung launching podcast Cikal Pramuka Quartet Purbalingga. Baik, terima kasih. Jadi dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, podcast Cikal Pramuka dari Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Purbalingga secara resmi saya nyatakan dimulai pada hari ini tanggal 21 bulan Februari tahun 2021. Salam Pramuka. Salam. Tanggalnya cantik 21/02/2020. Sama cantiknya dengan tabloid kemarin. Tabloid, ya. Emang kita Alhamdulillah, ini luar biasa. Ya, ini cantik-cantik seperti ini, insya Allah kedepannya juga aslinya cantik ya Kak. Amin. Oke, dan kita sudah di penghujung acara. Terima kasih untuk seluruh kakak-kakak setia, kakak yang sangat luar biasa sudah ikutan di sini. Saya sebelum mengakhiri kebersamaan dengan Quartet nih ada satu pantun nih Kak. Kembar bukan sembarang kembar. Kembar sama dilihat. Ngobrol bukan sembarang ngobrol. Ngobrol bareng Kak Beno dapat ilmu yang bermanfaat. Ya. Nggak tahu nyambung apa tidak. Nggak tahu, kayak sambung-sambungin aja gitu ya Kak ya. Oke, Ya, Kak, terima kasih untuk terima kehadirannya dan ditunggu untuk narasumber podcast selanjutnya di Insya Allah. Cikal Pramuka Podcast Quartet Purbalingga. Terima kasih dan kita kembali. Baik, kakak-kakak pramuka hebat, kita ketemu lagi di podcast Cikal Pramuka Quartet Purbalingga selanjutnya. Saya Eti Tiusewati, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam pramuka. Salam.